Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai tugas pertama, yaitu kami prediksi obesitas menggunakan metode perhitungan Naive Bayes. Untuk pengertian dari Naive Bayes sendiri, yaitu Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi yang bekerja berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen satu sama lain. Artinya nilai suatu atribut tidak dipengaruhi oleh atribut lainnya. Meskipun asumsi ini sederhana, Naive Bayes sangat efektif untuk berbagai permasalahan klasifikasi, terutama pada data teks, analisis sentimen, deteksi spam, dan prediksi kategori. Terus algoritma ini juga menghitung probabilitas suatu data termasuk ke dalam setiap kelas apa, kemudian memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil prediksi. Keunggulan Naive Bayes terletak pada proses komputasinya yang cepat, kebutuhan data latih yang relatif sedikit, serta performanya yang baik pada dataset berukuran besar. Karena lebih efisien dan mudah diimplementasikan, Naive Bayes sering digunakan sebagai metode dasar dalam machine learning dan data mining. Untuk rumus dasarnya yaitu ada P Y per X, di mana PYX yaitu probabilitas posterior, yaitu peluang kelas Y berdasarkan data X, dan juga PXY probabilitas likelihood, yaitu peluang data X pada kelas Y. PY probabilitas superior, yaitu peluang awal kelas Y, dan PX probabilitas evidence, yaitu peluang munculnya data X. Terus ini yang kami gunakan rumusnya. Sebenarnya dasarnya sama seperti tadi, cuma kita beri rasio log, di mana log ini untuk mempermudah hasil dari komputasi kami. Jadi untuk perhitungannya nanti akan dirasiokan dengan log ini. Jadi yang awalnya hasilnya akan 0,00000 berapa akan menjadi negatif. Jadi negatif 0,2, negatif 0,3. Jadi akan lebih kecil dan mudah dibaca. Terus lanjut. Jadi untuk barrier probabilistiknya, di sini data kami ada 194 normal, overweight 413, obesity 684, dan insufficient 186. Dimana total data trainingnya ada 1477. Untuk period kelas normalnya 0,131347 dan seterusnya. Lalu kita logkan, jadi hasilnya akan negatif seperti ini. Negatif 2,02, negatif 1,2, negatif 0,7, negatif 2,07, dan seterusnya. Lalu untuk fitur yang menjadi standar deviasi, yaitu fitur numeriknya, kita menggunakan rumus Gaussian. Itu ada H, height, width, FC, VC, NCP, CH20, FAF, dan TUE. Dimana kita hitung mean standar deviasinya dari setiap fitur yang ada. Jadi perhitungannya H yang normal, hasil yang diperoleh 2189, standar deviasinya 5,3, X-nya 1,6, dan standar deviasinya 0,09, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini untuk yang perhitungan normal, ini untuk overweight 25,5, terus standar deviasinya 7,8, terus untuk obesity-nya 25,9 dan juga 6. Lanjut. Untuk fitur likelihood-nya ini digunakan untuk fitur yang kategorikal. Jadi kita ada kategori male female, no yes, always, frequently, sometimes. Ini kan fitur kategorikal. Jadi kita hitung menggunakan likelihood. Next.
Terus untuk hasilnya yang log post normal negatif 18,8. Ini untuk sebagian dari prediksi kami. Jadi prediksinya insufficient, obesity, normal, insufficient, overweight. Dimana kalau benar nilainya 1, kalau salah nilainya 0. Lanjut. Terus untuk akurasi keseluruhan, di sini data testing kami ada 634, prediksi benarnya 474. Akurasinya 74%. Ini kalau di jurnalnya hasilnya itu 76%, jadi mirip-mirip lah. Oh, 77%, di sini 77%. Terus untuk confusion matrixnya prediksi normalnya 42 dan aktual normalnya juga 42. Terus prediksi overweight ada 20, aktual overweightnya 110. Prediksi obesity-nya ada 245, aktual obesity-nya ada 43. Terus prediksi insufficient-nya ada 77, sedangkan aktualnya juga 77. Lalu kita masuk ke perhitungan manualnya. Kita lihat di data training. Di sini kita menggunakan perbandingan 70% data training dan 30% data testing. Dengan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi kita random data trainingnya 70, data testingnya 30. Kita masuk ke langsung ke Navbase-nya berarti. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita cari mean dari edge-nya dulu. Untuk edge normalnya 2189, untuk standar deviasinya 5,3, overweight-nya 25,5, dan juga standar deviasinya 7,8 dan seterusnya. Lalu untuk hasil prediksinya, jadi setelah menghitung tadi menggunakan rumusnya, kita langsung di sini. Ini label aslinya, ini prediksinya. Jadi kita pilih di sini yang paling besar. Di sini yang paling besar insufficient sama. Terus di sini yang paling besar ada ini obesity sama obesity juga. Ini yang paling besar ada ini berarti normalnya. Normal ternyata sini insufficient salah. Jadi kita bandingkan antara label asli dengan prediksi menggunakan perhitungan yang ada di sini. Jadi kita pilih yang paling besar. Ini evaluasi seperti yang saya jelaskan tadi. Data testingnya 634. Ini 30% dari keseluruhan data. 70%-nya data training. Itu saja yang saya dapat sampaikan untuk prediksi menggunakan perhitungan Naive Bayes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.